Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga ya dalam kajian kitab Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah. Kita masih membahas tentang Risalah Al-Kindi fi Hududil Asya' wa Rusumiyah. Ini ada 16 halaman ya. Jadi kita ini baru nanti pindah yang lainnya. Sebelum kita mengkajinya, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Kindi, juga untuk editor Rosail ini yaitu Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah, juga untuk guru kita Ki Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Ki Haji Hashim Asy'ari. Fatihah untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita dan mu'alif kutub alladzi ta'alamna. Juga untuk keluarga kita semua, semoga kita sehat walafiat ya. Diberi kemudahan oleh Allah dalam segala urusan kita dan senantiasa dilindungi dan diberi kebahagiaan. Al-hadi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 167 ya, yang al-ikhtiyar ya. Sebentar. Al-ikhtiyar. Oke, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhtiyar ya. Ikhtiyar itu apa? Iradatun, kehendak ya. Qad taqaddamaha rawiyatun, yang didahului oleh rawiyah. Rawiyah itu apa? Ada di halaman 168 ya. Ar-rawiyah itu al-imalah. Al-imalah itu maksudnya mengutamakan atau memilih sesuatu daripada yang lain ya. Baina jawahirin nafsi, di antara substansi-substansi diri ya. Jadi rawiyah itu pemilihan artinya ya, gampangnya gitu. Kehendak yang didahului oleh pemilihan ma'atamyiz, dengan pembedaan. Ikhtiyar adalah kehendak untuk kehendak yang didahului pemilihan bersama pembedaan. Ini ikhtiyar yang dalam arti yang sesungguhnya ya. Biasanya kalau kita di Indonesia nyebut ikhtiyar apa? Usaha ya kan. Padahal arti aslinya ikhtiyar itu kan yahtaru apa? Milih toh. Iya. Sebagai al-mukhtar, yang dipilih kan. Tapi itu nggak tahu saya kok orang Indonesia kalau nyebut ikhtiyar dulu, artinya berusaha dulu ya kan. Padahal arti asli dari ikhtiyar adalah memilih ya, pilihan gitu. Saya nggak tahu juga itu salah kaprah, tapi kita jadi kebiasaan kan. Ikhtiyar dulu, jangan doa ini kan. Doa ikhtiyar baru doa kan itu kan. Tapi maksudnya adalah usaha ya. Padahal kalaupun di Indonesia itu kan teologi juga kan. Ada ikhtiar gitu. Ikhtiar dalam pengertian milih. Sebenarnya apa? Ikhtiar di Indonesia maksudnya apa tadi? Usaha ya. Karena kalau di teologi Asy'ari, usaha dalam pengertian itu istilahnya bukan ikhtiar, tapi kasab. Ya kan? Kasab itu kan bahwa kita perlu berusaha. Jadi, tapi kita nggak pernah pakai tuh. Kasab dulu dong, baru doa. Nggak ada itu. Ikhtiar ya. Nah,
Ini arti yang sesungguhnya dari kata ikhtiar ya. Ikhtiar adalah kehendak ya yang didahului oleh pilihan beserta pembedaan ya. Saya agak rajin nih hari ini, saya nulis dulu ini. Ikhtiar ya tadi. Ikhtiar adalah penentuan sesuatu yang disukai. Berarti gitu ya. Kita menentukan sesuatu yang disukai. Pendahuluannya adalah kehadiran berbagai hal untuk dipilih ya. Penggeraknya apa? Keinginan untuk menentukan sesuatu. Kehendak itu dipandu oleh perhatian atas perbedaan antara hal-hal yang dihadapi. Ketika pembedaan itu mengerucut pada pengkhususan sesuatu, maka saat itu ikhtiar sedang dilakukan. Jadi ya tadi ya, milih lah intinya ya. Oke. Kedua, ini term yang tadi kalau saya tandai ini ikhtiar itu term yang ke-13. Oke. Yang selanjutnya al-kamiyah. Apa itu? Mahtamala, sesuatu yang mencakup ya. Al-musawata, persamaan, wa ghairul musawati, dan selain persamaan. Sesuatu yang mencakup persamaan dan sama dan tidak sama. Sesuatu yang mencakup persamaan dan tidak sama itu apa? Perbedaan ya. Persamaan dan perbedaan. Oke. Saya loncat dulu langsung ke al-kaifiyah. Karena ini dua istilah itu nanti saling kait-mengkait. Ini mirip ya. Al-kaifiyah. Kaifiyah. Saya tidak artikan dulu nih. Karena ini definisinya unik menurut saya. Ma huwa, sesuatu dia sabihun, mirip ya. Wa ghairu syabihin, dan tidak mirip ya. Nah, ini agak aneh. Coba musawah. Jadi kalau kamiyah itu urusannya persamaan, sama dan tidak sama. Kalau kaifiyah itu urusannya dengan sesuatu yang mirip dan tidak mirip. Sama mirip lebih kuatan mana? Sama, oke ya. Kalau sama itu kan berarti dua hal tidak ada perbedaannya ya kan? Kalau misalnya tidak sama berarti memang benar-benar beda, ya kan? Kalau mirip itu kan ada perbedaan ya. Ada perbedaan pasti. Ada perbedaan di situ. Nah, cuman ini memang istilah ini nih nggak umum ya. Biasanya kalau zaman kontemporer ya, istilah kamiyah, kam dari kata kam itu diartikan dengan kamiyah ya. Kam itu banyak, itu kuantitas. Kalau zaman sekarang. Kalau bahasa Arab kalian ketemu istilah kamiyah artinya adalah kuantitas, quantity, jumlah ya. Kaifiyah temannya kuantitas apa? Kualitas. Itu kaifiyah itu bil kaif itu artinya secara bil kaif itu artinya secara kualitas. Ada bil kam artinya secara kuantitas semacam itu. Nah, ini nih istilah yang unik menurut hemat saya. Al-Kindi mengartikan kamiyah dengan persamaan dan perbedaan, sementara kaifiyah kemiripan ya. Ini nggak umum lah ini ya. Bisa bedain kuantitas kualitas ya. Kalau kuantitas itu kan terukur ya. Terukur misalnya Mas Faik berat badannya 100 kg misalnya gitu kan. Nggak nyampe ya. Berapa? 70? 90 Pak. Oh, 90? Oh, nyaris lah. Nyaris ya. Iya. Nah, tapi nggak apa namanya, beda kan tadi kan. Apa namanya tadi? Kalau di bahasa Arab yang kontemporer, kamiyah itu kuantitas. Kam ya. Jadi saya tadi tingginya berapa sentimeter gitu, terukur lah ya. Zakat misalnya 2,5% itu kamiyah itu. Ya. Kalau kaifiyah kuantitas tidak terukur secara pasti. Ya misalnya
Saya bilang Mas Faik ganteng gitu kan. Nggak terukur itu kan. Nggak terukur itu. Ya kan? Nggak pasti. Nggak pasti. Ya. Danis itu baik. Nggak terukur itu. Wah itu. Iya, kayak tadi nggak terukur. Baik apa gitu kan? Kita bingung. Itu baik, ganteng gitu. Itu Bill Cave ya. Oke. Tapi ini istilah ini nih, tadi mahtama ini saya pakai istilah yang kekinian saja lah ya. Selanjut ya. Al-mudhof. Udah kayak nahwu ya. Mudhof itu apa? Ma thabata, sesuatu yang menetap. Bithubutihi, dengan ketetapan ma tadi, sesuatu tadi, akhorun, sesuatu. Maaf. Ma thabata bithubutihi akhorun, sesuatu yang dengan ketetapan sesuatu itu, sesuatu menetap. Nah, bahasa Indonesia gitu, ini agak bulat ya. Sesuatu yang dengan kemenetapan sesuatu itu, maka sesuatu yang lain menjadi menetap. Artinya apa? Sesuatu yang pertama itu udah menetap. Ada sesuatu yang lain, dia bisa menetap gara-gara sesuatu yang pertama, gitu kan. Artinya mudhof itu sesuatu yang tetap dan bisa menetapkan yang lain. Apa ya? Contohnya apa ya? Sesuatu udah tetap, tapi dia bisa menetapkan yang lain. Kalau di nahwu itu mudhof, misalnya Zainul Ma'arif, yang mudhof yang mana? Yang zennya atau al-ma'arifnya? Zennya ya, zennya yang mudhof ya. Zainul Ma'arif, sesuatu yang apa namanya tadi? Dia sudah menetap dan dia bisa menetapkan yang lain. Ma'arifnya itu apa? Ditetapkan dengan dalam hal ini hiasannya kan ya, hiasannya semacam itu. Kalau misalnya kantor pos itu ya berarti yang mudhof yang apa? Kantornya apa posnya? Menjelaskan kantor. Iya. Ada dijelaskan ya. Kalau menurut hemat saya sih yang menetap dan bisa menetapkan yang lain itu apa? Posnya atau kantornya? Kantornya ya? Iya. Ya mudhof dan mudhof ilaih ini semacam itulah ya. Kalau mau didefinisikan di sini adalah seperti tadi, sesuatu yang sudah menetap dan dia bisa menetapkan yang lain. Jadi dia sudah mapan semacam itu ya. Udahlah ini perdebatan nahwu juga ini. Al-harokah, ini yang menarik ini. Yang ke-17. Ada 3 hal nih nanti yang menarik. Al-harokah, gerak ya. Apa itu? Tabaddulu halidzat ya. Perubahan kondisi sesuatu ya. Perubahan kondisi sesuatu itu disebut sebagai harokah ya. Nanti dia ada, nah yang menariknya adalah nanti dia terkait dengan zaman. Ini harokah kemarin kan kita udah bahas ya. Ada tentang ini loh, tentang Aristoteles itu loh. Aristoteles itu kan fisikanya membahas tentang gerak. Tapi gerak yang dimaksud itu bukan ini mas. Biasanya kan gerak kita goyang-goyang kayak gini kan gerak ya kan? Atau apa perpindahan ya, itu gerak kan. Tapi ini sebenarnya gerak itu tidak sekedar apa namanya perpindahan atau apa sih namanya apa sih selain perpindahan itu apa perubahan ya. Benar ini berarti gerak itu lebih sifatnya adalah perubahan ya, perubahan kondisi saja. Itu makanya kalau di fisikanya Aristoteles itu kan segala sesuatu dinyatakan bergerak. Maksudnya segala sesuatu apa? Berubah. Maksudnya itu tabadul hal asya, berubah ya. Bergerak dalam artinya berubah. Nah, sampai batas dia menyatakan nanti bahwa pergerakan, perubahan itu senantiasa ada yang menggerakkan. Ya. Perubahan itu punya penyebab
yang menjadikan sesuatu itu berubah, gitu kan? Sampai ke batas apa? Kalau Aristoteles kemudian ini diikuti oleh para teolog di Islam ya, termasuk orang-orang Asy'ariyah, itu kan menolak adanya tasalsul. Tahu istilah tasalsul? Keberulangan. Jadi kalau misalnya ya harus berhenti gitu kan. Tapi ini sebenarnya kenapa kalau harus menolak tasalsul? Kalau ini ya berpikir isernya gitu, Mas. Emang kenapa harus berhenti? Kalau dibiarin aja kenapa gitu? Tapi itu kalau secara logika Aristotelian ya harus berhenti, ya kan? Berhenti sampai apa? Penggerak yang dia tidak digerakkan, gitu. Penggerak yang tidak digerakkan. Itu apa namanya? Ya tadi. Nanti terkait dengan zaman aja lah, ya. Ini saya nulis tentang waktu ini yang agak panjang. Az-zaman, waktu ya, time. Itu apa? Muddatu ta'udduhal harokah, ya. Momen yang dihitung dengan momen itu gerakan. Artinya bilangan gerakan itulah yang disebut sebagai waktu, ya. Ghairu tsabitatil ajza. Tidak menetap bagian-bagian dari waktu tadi, ya. Bagian-bagiannya tidak menetap. Maksud sebelum ke yang pertama tadi, bahwa waktu itu bagian-bagiannya tidak menetap, maksudnya apa? Kalau kalian baca filsafatnya Henry Bergson, ya, itu beliau filsuf Prancis yang memenangkan Nobel sastra, ya, dan dikenal sebagai filsuf intuisionis, ya, dan itu dekat dengan kaum sufi sebenarnya, ya, pemikiran itu. Nah, Bergson itu memperkenalkan satu istilah adanya time dan adanya dure atau duration, dibedakan itu, ya. Time itu mungkin saya pernah jelasin ke kalian, ya. Time itu waktu yang terukur itu loh, kayak misalnya tadi kita mulai jam 8, nanti kita berakhir jam 9 gitu. Itu waktu yang bisa diukur, ya. Bahwa sekarang ini jam berapa? Jam 8 lebih 20 gitu. Nah, itu time. Adapun dure atau duration itu waktu yang dialami, Mas. Nah, waktu yang dialami itu bisa beda-beda kan? Ya kan? Ketika kita dengan sahabat misalnya gitu, udah lama nggak ketemu gitu kan, kita ngobrol tuh kadang lupa waktu kan, padahal udah subuh aja, ya. Itu padahal sebenarnya waktunya itu juga tuh, time-nya sama, tapi kok rasanya cepat. Itu yang disebut sebagai durasi, ya. Durasi itu dure itu, Mas. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu berarti maksudnya time atau itu duration itu. Durasi itu, ya kan? Loh, katanya sampai ke mana? Sampai ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Kemudian ke Sidratul Muntaha. 1 malam gitu kan. Nah, yang 1 malamnya itu adalah time. Tapi kemudian Rasulullah menyatakan, saya ketemu macam-macam gitu kan. Itu secara hitungan zaman itu nggak mungkin itu, ya. Ke Masjidil Aqsa aja dalam 1 malam itu mustahil saat itu, ya. Karena masih kendaraannya masih pakai onta, ya. Paling cepatnya paling kuda kan. Nah, tapi Rasulullah bilang semacam itu. Enggak, saya sudah ke sono malah ke Sidratul Muntaha. Itu duration itu, ya. Wallahu alam juga itu, kalau kita percaya itu ya mengikuti
Abu Bakar aja kan, Abu Bakar percaya, ya percaya. Nabi Muhammad nggak pernah bohong, iya gitu kan. Iyalah. Oke, nah itu tadi. Kenapa disebut ghairu sabitatil ajza? Maksudnya gitu, ya. Bagian-bagian waktu ini maksudnya adalah terutama duration tadi. Bagiannya nggak jelas, ya kan? Satu hari di akhirat konon berapa? 1000 tahun mimma ta'udun gitu kan? Atau kalian pernah nonton film Interstellar itu kan? Itu kan yang bapak-bapak izin sama anaknya gitu kan. Kemudian bapaknya itu ke luar angkasa atau kemana lah, ke dunia lain gitu kan. Kemudian ketemu anaknya padahal udah dewasa. Bapaknya masih tetap seperti sedia kala itu ya. Bapaknya kayak taruhlah umur 30-40 lah. Anaknya padahal itu. Nah itu tadi. Ghairu sabita al-ajza ya. Ini maksudnya ya kalau dalam bahasanya siapa tadi? Backsong ya itu duration. Nah ini tadi kemudian apa? Mudah ta'udduha ala roka tadi. Jumlah bilangan gerakan yang bagian-bagiannya tidak menetap. Saya definisinya itu. Jadi zaman atau waktu oleh Al-Kindi didefinisikan dengan jumlah bilangan gerakan yang bagian-bagiannya tidak menetap ya. Ini waktu dalam hal ini berarti apa? Punya hubungan erat dengan gerak ya. Jika waktu dianggap sebagai bilangan gerak, maka eksistensi gerak sepertinya mendahului waktu. Maka nanti ya. Kalau gerak itu, waktu itu apa? Bilangannya gerak ya. Jadi seolah-olah gitu kan. Berarti ada gerak dulu baru ada waktu. Benar nggak? Tapi gerak selalu berbilang kan. Satu gerakan itu kan berarti mau waktu kan. Nah ini tadi. Jadi minimal kan satu kan. Jadi antara gerak dan waktu itu apakah ada yang lebih dulu atau apa tidak? Sepertinya identik. Benar nggak? Bagi saya tidak bisa dipastikan apakah gerak mendahului waktu atau mereka mengada bersama-sama ya. Nah, jika hal ihwal dikatakan bergerak, sementara gerak berkelindan dengan waktu, ini saya bacain aja ya tulisan saya tadi nih, dan berpermulaan, maka bisa dipikirkan tentang eksistensi gerak pertama. Iya. Jika segala sesuatu itu bergerak, seperti yang tadi ya, sementara gerak itu berkaitan dengan waktu. Ya, tadi kan gerak itu waktu itu adalah hitungan dari gerak. Berarti kan gerak berhubungan dengan waktu. Nah, padahal setiap gerak itu masih ada permulaan kan? Benar nggak? Setiap gerak pasti ada permulaan kan? Ini tadi, misalnya saya ngomong kayak gini kan, ini disitulah berarti ada gerak pertama. Ini kenapa Aristoteles membahas soal gerak yang tidak digerakkan? Maksudnya di situ tuh. Ini ketauhidnya gitu. Kalau gerak itu, waktu adalah bilangan dari gerak, ya kan? Sementara gerak itu senantiasa punya awal, ya kan? Berarti gerak awal itu ada. Maka tadi sang penggerak yang tidak digerakkan, unmover-mover, yang itu istilah lain untuk Tuhan, jadi itu ada. Ini untuk mengkaitkan ke situ di situ. Logikanya Aristoteles ya. Tapi ini saya mempersoalkan itu. Saya nggak sepakat dengan Al-Kindi dan juga Aristoteles ya. Yang jadi persoalan, kalau ada sang penggerak yang tidak digerakkan, pertanyaannya adalah apakah sang penggerak yang tidak digerakkan itu bergerak? Ini bahasan filsafat tadi. Ya. Kalau ada gerak awal, ya. Gerak awal itu dilakukan oleh sang penggerak yang tidak digerakkan. Yang jadi pertanyaan adalah sang penggerak yang tidak digerakkan itu apakah bergerak? Jika sang penggerak itu menggerakkan sesuatu, berarti dia melakukan gerakan dong. Tuhan bergerak dong. Jika
gerakan itu waktu, maka gerak pertama sang penggerak itu pun waktu berarti. Benar nggak? Jika sang penggerak yang tidak digerakkan itu bergerak dan waktu, maka ada momen di mana sang penggerak yang tidak digerakkan itu tidak bergerak dan bergerak. Ya Tuhan itu kadang bergerak, kadang tidak bergerak. Benar nggak? Benar nggak? Ini bahasan, benar nggak? Kalau tadi ada gerak pertama, ya kan? Sementara tadi gerak itu kan masih ada waktunya kan? Berarti sebelum menggerakkan itu diam kan? Berarti Tuhan sempat diam. Apa itu? Diam itu juga bagian dari waktu nggak? Waktu itu coba kalau kalian, apakah waktu itu hanya di dalam gerak saja, ataukah di dalam diam juga ada waktu? Di keseharian kita ada kan? Jadi waktu itu, saya nggak sepakat dengan definisi tadi bahwa waktu adalah bilangan dari gerak. Karena sebenarnya dalam diam pun itu ada waktu. Kalau tadi ya, kalau Tuhan itu bergerak dan gerak itu bilangan dari waktu, berarti gerak itu bagian dari waktu. Tuhan bagian dari waktu. Berarti waktu lebih besar daripada Tuhan. Benar nggak? Berarti gimana Mas? waktunya Tuhan. Ya kan? Iya. Iya benar nggak? Ini, nah, kalian pernah dengar hadis ini nggak? La tasubbud dahr, fa innallaha huwad dahr. Itu Rawahu Muslim itu. Rawahu Muslim. La tasubbud dahr. Jangan kalian mengecam waktu. Fa innallah, sungguhnya Allah itu ad-dahr. Nya Tuhan itu waktu. Ada itu hadisnya. Sahih itu, Sahih Muslim itu. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Itu hadis itu memang ada banyak ini majas dan seterusnya. Tapi kalau kita membacanya secara literal, Tuhan sama dengan waktu. Ya kan? Fa innallaha huwad dahr. Googling aja deh. La tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Hadis itu sama dengan mitologinya Yunani itu. Pernah baca atau nonton tentang Kronos nggak? Itu ada tuh. Jadi dewa paling hebatnya Yunani itu Kronos. Bukan Zeus, Mas. Zeus aja masih kalah sama Kronos. Karena Kronos itu waktu, dan waktu itu ada unsurnya nasib, gitu kan. Zeus kan sempat dilawan sama anaknya juga kan. Nah itu urusan waktu itu. Misalnya siapa lawan apa namanya yang tidak suka sama sama kan ada beberapa misalnya Hercules itu kan anak Hercules bener ya, yang anaknya Zeus kan, ya anaknya banyak itu dewa tapi punya anak tukang kawin dia. Iya, itu masih ini Mas. Jadi yang paling tinggi di mitologi Yunani itu waktu Mas dan nasib. Dan itu nggak ada yang bisa ngalahin itu. Nah itu tadi Kronos itu tadi dahr ya. Nah kalau di sini jadi bukannya Tuhan diliputi oleh waktu, tapi Tuhan itu sendiri adalah waktu, sang waktu. Oke lah ya tadi sang waktu yang menundukkan segala sesuatu ya. Kita ini kemana-mana itu. Tapi memang betul tadi. Saya dengan definisi yang tadi mudah ta'uddu hal harokah nggak sepakat saat itu. Selanjutnya yang ke-19 ini al-makan, tempat. Ya. Apa itu? Nihayatul jismi. Akhir dari jisim. Jisim jangan artikan tubuh, karena kalau kita kayak kemarin saya sebut ya, kita nyebut tubuh apa Mas yang kebayang? Ini kan ya. Jisim aja kita ya pakai istilah. Karena tubuh kita bayanginnya badan kita kan ya. Padahal ini jisim tidak sekedar tubuh dalam. Jisim kemarin kita sudah bahas, dia sinonim dengan jirm ya. Di
poin yang kelima itu malahu salah satu ab'ad. Jisim itu adalah sesuatu yang memiliki 3 dimensi. Panjang, lebar, dalam. Ya. Nah, makan itu apa? Akhir daripada jisim. Akhir dari 3 dimensi tadi. Ya. Ini saya juga nggak sepakat dengan definisi ini sebenarnya. Jisim itu sesuatu yang memiliki dimensi 3, sementara tempat adalah akhir dari jisim. Batas-batas itu tadi itulah yang disebut sebagai tempat. Wa yuqalu, dan dikatakan juga makan itu apa? Tempat itu apa? Iltiqa'u, pertemuan, ufuqoi al-muhiti, horizon atau cakrawala, sesuatu yang diliputi, wal muhot bihi, dan yang diliputi. Ya, pertemuan horizon yang diliputi dan yang meliputi. Maksudnya tadi diliputi dan diliputi itu dimensi ruang dimensi apa tadi, panjang, lebar, dan dalam itu kan yang apa? Yang dan jisim ya. Jisim itu yang muhot bih ya. Sementara yang meliputi itu adalah dimensi-dimensinya. Nah, ini apa namanya? Kalau ruang itu hanya diartikan dengan akhir dari jisim, sementara jisim itu diartikan dengan sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan dalam, itu menurut hemat saya ruang berarti hanya berurusan dengan yang konkret dong. Benar nggak? Jisim kan konkret, ya kan? Padahal ruang itu, apakah ruang tidak, kalau yang saya bayangkan ruang itu kan alam semesta, benar nggak? Alam semesta itu ruang, benar nggak? Ya kan? Yang jadi pertanyaan adalah apakah alam semesta itu mempunyai 3 dimensi tadi? Punya. Yang jadi persoalan adalah benar ya. Ruang itu gitu ya. Alam semesta ya punya panjang, punya lebar, punya dalam ya. Tapi yang jadi persoalan, adakah nihayah, akhir bagi panjang, lebar, dan dalamnya alam semesta? Wallahualam, gak ada yang tahu, ya kan? Batas alam semesta itu di mana? Nggak tahu itu, gak ada yang tahu itu, ya kan? Alam semesta, bayangin kalau kalian menjaman mata dan disebut kata alam semesta, itu yang kebayang apa, Mas? Tata surya, planet itu kan? Padahal kan ada tata surya, ada planet, ada macam-macam, dan ada yang ruang yang kosong itu kan? Batasnya mana itu? Wallahualam bisawab, itu nggak ada yang tahu itu. Itu satu. Artinya nih, kalau ruang didefinisikan dengan batas-batas dari jisim dan kemudian jisim itu yang mempunyai dimensi tadi, ya terlalu terbatas. Padahal alam semesta itu adalah ruang. Nah, kalau alam semesta adalah ruang, apakah alam semesta itu hanya berurusan dengan yang konkret? Oh, Mas. Apakah alam semesta hanya mencakup hal-hal yang konkret saja? Yang abstrak itu masuk di alam semesta nggak, Mas? Masuk nggak? Masuk toh? Apa misalnya gini? Kayak kita di Islam itu alam itu cuma satu atau ada alam lain? Banyak. Ada banyak. Al-Fatihah ayat 2 itu loh, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Bukan Rabbil Alam kan? Banyak alam. Seperti yang tempo hari sudah kita bahas, ada alam yang sifatnya apa namanya? Ya konkret yang kita diami ini. Ada juga alam intelek ya. Kayak kita imajinasi itu alam juga itu, ya. Alam mimpi juga itu alam kan. Nah,
apakah ada batasnya itu? Orang misalnya tadi alam pikiran, alam imajinasi, nggak ada batasnya itu. Ya. Saya beberapa hari ini suka nonton itu stand up-nya Indra Frimawan. Ada yang nonton? Ya. Aduh. Lihat dia ngobrol sama Rigen, pusing. Itu kacau balau itu. Itu otaknya kemana-mana itu. Nah itu tadi, itu menunjukkan emang bahwa itu kan imajinasi ngawur itu nggak ada batasnya, Mas. Orang gila itu nggak ada batasnya. Iya nggak ada batasnya. Kedalamannya kemana? Ya nggak ada itu. Saya nonton Indra Frimawan itu dari ujung ke ujung saya ketawa ya. Itu udah kayak orang gila. Ya, nah tadi. Nah, ini poin ini juga saya ada beberapa catatan nggak sepakat. Oke, masih ada waktunya. Masih ya. Yang ke-20 al-idhofah. Ini kaitan dengan yang tadi ya. Apa itu? Nisbatu syai'aini. Nisbah, udah jadi bahasa Indonesia ya. Rasio atau hubungan. Ini bisa, nisbah itu bisa diartikan nisbah, rasio, perbandingan atau hubungan. Ini tapi lebih enaknya di sini artinya hubungan saja. Idhofah itu nisbatu syai'aini. Hubungan antara dua hal. Kullin, ini seharusnya kulin ya, bukan kulun. Kulli wahidim min huma. Masing-masing dari dua hal itu, sabatuhu, kemenetapannya, bisabati sohibihi, dengan kemenetapan temannya. Ya. Dua hal yang mana kemenetapannya salah satu dari keduanya itu bergantung pada yang lain. Seperti yang tadi contohnya kantor pos, ya kan? Kantor kan ada banyak ya. Artinya, oke, kantor definisinya kantor apa? Tempat kerja, ya kan? Tapi tempat kerja kan ada banyak. Ketika dia dinyatakan kantor pos, itu kan jadi menetap itu. Jelas, oh ini kantor terkait dengan tadi ya, pengiriman barang dan seterusnya, surat dan seterusnya. Nah itu dia. Suatu yang kemenetapannya bergantung pada kemenetapan yang lain. Jadi posnya sendiri sebenarnya, kantornya sendiri sudah menetap, sudah jelas ya. Tapi dia akan jauh lebih jelas ketika dikasih atribut tadi ya, pos tadi ya. Oke. Selanjutnya, nomor 21. Saya ingat nomornya 21. At-tawahum. Apa itu at-tawahum? Waham ya. Terkait dengan waham ini. Huwa al-fantosia, fantasi. Fantosia. Ya, tawahum itu fantasi. Apa itu? Kuwatun, kekuatan atau potensi. Nafsaniyatun, potensi jiwa. Mudrikatun, yang bisa mencerap lisuar al-hissiyah, mencerap forma-forma. Ini suar di sini bukan forma, tapi imaji indrawi. Ma'a ghaibati toinatiha, dengan hilangnya. Toinah ini kita artikan entitas saja, entitas dari hal yang di indera tadi. Saya lanjutkan ya. Wa yuqalu, dan dikatakan juga tawahum itu apa? Fantosia, fantasi. Wa huwa at-takhayyul, imajinasi. Wa huwa, imajinasi itu apa? Huduru suaril asya'i al-mahsusati, hadirnya imaji-imaji sesuatu yang terindra, ma'a ghaibati toinatiha, dengan hilangnya entitas yang terindra tadi. Tawahum itu fantasi atau imajinasi. Kapan imajinasi itu? Imajinasi itu kekuatan jiwa ketika kita misalnya gini. Kalian bisa membayangkan
sesuatu pada sesuatu itu udah hilang. Kayak Anda ngelihat sesuatu, ya. Apa ya? Tadi ada Mas Lukman, ya. Sekarang nggak ada kan? Tapi kalian merem ini kebayang kan mukanya Mas Lukman kan? Nah itu. Itu artinya adalah tawahum atau fantasi atau tahoyul. Bukan tahayul, tahoyul, ya. Tidak hanya pandangan, suara saja, ya. Suaranya siapa misalnya? Suaranya Judika, kalian kebayang nggak? Nah itu, kebayang. Nah itu artinya itu ada takhayul. Oh, kira dengar suara Judika walaupun tidak ngelihat orangnya, kan kebayang. Oh, ini suara Judika ini, kayak gitu kan? Itu takhayul atau tawahum. Dan itu penting untuk untuk belajar itu kan kita perlu ada takhoyul atau tawahum, ya, kekuatan jiwa agar tetap meresap di dalam jiwa kita walaupun sesuatu yang kita lihat tadi tidak ada. Makanya salah satu teknik belajar itu kan gimana agar kita mudah ingat, tetap ingat. Itu salah satunya adalah dengan teknik ini, tawahum atau tahoyul. Kadang kita bisa ingat karena suara, ya. Kalau memori kita cenderung audio audio lah ya, kaitan dengan itu. Kalian kalau mengingat sesuatu, sebutkan. Kalau bisa teriak-teriak, maksudnya disebut, ya. Oh, namanya apa gitu. Itu mudah ingat. Kalau dulu di pesantren agar ingat kayak gitu, ada beberapa teman saya itu akhirnya ngafalin sambil teriak-teriak itu. Intinya disuarain. Ketika nggak disuarain, dia susah masuk ke otaknya, ya. Baca misalnya ngafal Al-Quran, itu harus dibaca agak keras, nggak bisa dia. Ini nggak bisa itu. Nah, atau yang kedua ini Mas, visual. Mengingat dengan cara visual. Nah, kalau misalnya orang, saya bisa ingat kalau misalnya gambarnya ada, gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah apa? Kalau misalnya ngafal Quran, ya, zaman saya dulu masih ngafal Quran itu, Al-Qurannya jangan ganti-ganti. Kenapa? Agar ingat, gitu kan. Habis misalnya di pojok atas ini ayat apa, setelah itu apa, nanti ganti halaman, ayat selanjutnya apa, gitu. Kalau kalian ganti-ganti Al-Quran, ya wes, bablas angin itu, lupa itu. Jadi itu tadi, ini teknik tadi, pakai tawahum itu berlaku. Salah satunya saya lakukan zaman dulu ya, untuk ngafal Quran tadi. Jadi dengan suara plus dengan melihat. Itu kalau dua-duanya dilakukan jauh lebih kuat itu. Kalian baca, kemudian kalian lihat, kalian bayangkan gini, oh ini nih suaranya, gitu. Itu tawahum, ya, untuk memperkuat. Oke, lanjut. Al-has itu apa? Ini sama ini. Al-has itu quwwatun nafsaniyah, kekuatan atau potensi jiwa, mudrikatun, yang bisa mencerap lisuratil mahsus, mencerap imaji yang terindra, ya, ma'a ghaibati toinatiha, dengan hilangnya entitas yang terindra. Sama ini. Jadi tawahum itu bisa dicerap dengan apa yang disebut sebagai has, al-has, ya. Ini bukan al-his, beda lagi, ya. Al-has itu jadi kekuatan di jiwanya, disebut al-has, ya. Yang lebih istilah has ini istilah yang unik juga ini, ya. Biasanya yang lebih sering dipakai adalah tadi imaji, ya. Imajinasi, takhoyul tadi, fantasi juga agak mungkin ini fantasia ini bahasa Yunaninya, ya. Transliterasinya ke bahasa Arab, fantasia adalah tawahum atau takhayul. Nah, tapi al-has ini juga sama, cuman tidak umum sebenarnya. Sekarang jarang dipakai, ya.
Selanjutnya al-his, ya. Al-his ini sering kita pakai ya. Apa itu? Inniyatu idrokin nafsi. Inniyah itu artinya wujudul aini, ya. Wujud konkret, ya. Wujud konkret pencerapan jiwa, suara dawatitin, ya. Imaji-imaji yang memiliki entitas fitinatiha, di dalam entitasnya bi ahadi subulil kuwatil hisiyah, dengan salah satu jalan potensi indrawi. Wa yuqalu, dikatakan juga al-his itu apa? Kuwatun lin nafsi, kekuatan jiwa, mudrikatun lil mahsusat, yang bisa mencerap hal-hal yang indrawi. Has dengan his bedanya apa? Kalau has itu sama dengan tawahum atau takhayul. Kekuatan jiwa yang bisa tetap mencerap sesuatu padahal sesuatunya udah nggak ada. Tapi kalau his itu sesuatunya masih ada, Mas. Ya, misalnya kita melihat pembatas buku misalnya. Nah, atau melihat buku ini yang mencerap ini dan ininya masih tetap ada, itu yang disebut sebagai his, indra. Ya. Jadi indra itu adalah pencerap sesuatu yang sesuatu itu terindra dan masih ada sesuatunya itu. Ya. Misalnya saya melihat laptop, kemudian saya merem dan ininya masih ada di sini. Nah, ini masih his ini. Tapi kalau ininya sudah nggak ada nih, itu sudah masuk ke takhayul, sampai ke fantasi. Artinya his atau indra itu semacam short memory, Mas. Ya. Dan benar-benar masih ada itunya. Benda yang kita indra itu. Tapi kalau benda yang sudah tidak ada, itulah masuk ke imaji, ke takhayul tadi ya. Kalau kita bikin iklan itu idealnya sampai ke taraf mana? Hanya dicerap secara his atau sampai has atau fantasi tadi? Has kan? Ya. Itu artinya kalau kalian membuat sesuatu dan sesuatu itu sampai ke taraf fantasi, itu bagus. Ya, itu bagus. Ya. Seperti tadi, kita belajar dan pelajaran itu tetap kita ingat walaupun kita sudah tidak membacanya, itu berarti bagus. Itu yang bagaimana caranya tadi? Bisa berulang-ulang, ya. Repetisi itu bisa memindahkan his menuju has. Ya. Memindahkan indera menuju fantasi atau tadi imaji, ya, imajinasi. Oke, selanjutnya apa? Al-quwwah al-hasah. Kekuatan mengindra. Hiya adalah allati tas'uru, yang merasakan bitaghayyuri, perubahan, al-hadithi, yang terjadi fi kulli wahidin minal asya, di masing-masing hal. Mithaluha, contohnya, antas uro, Anda merasakan bihi, ya, merasakan hal itu, min a'dha'il badan, di badan, wa mimma kana kharijan, dan dari sesuatu yang keluar, anil badan, dari badan. Perasaan yang berubah-ubah yang terjadi pada diri, itulah yang disebut al-quwwah al-hasah. Seperti contohnya misalnya saya minum kopi, ya, kerasa manis, nah itu al-quwwah al-hasah. On the spot gitu kan, hampir dekat dengan his ini, ya. Bedanya adalah kalau tadi his itu
apa namanya, bentuk yang saya rasakan, kalau ini adalah kekuatannya yang benar-benar terasa. Ini memang bahasa apa namanya, ini menjelaskan sesuatu yang kita rasakan agak repot sebenarnya. Apa bedanya gitu. Intinya kalau yang kuah al-mahsusah ini adalah jadi kita merasakan perbedaan-perbedaan, manis, pahit, apa namanya, harum, bau. Itu yang bisa kita rasakan, itu perubahan-perubahan itu adalah kekuatan indrawi kita. Makanya kemudian kita katakan, oh kekuatan indrawinya hilang. Misalnya tadi ya, saya hari yang bahas siapa yang nanya di sini bahwa kalau kita kehilangan satu kemampuan indra maka kehilangan satu ilmu. Oh, di mana ya? Ada yang nanya kayak gitu. Apakah benar bahwa kalau kita kehilangan satu indra maka kita kehilangan satu ilmu? Betul juga kan? Kalau kita misalnya ada orang buta, ya kan berarti pengetahuan dia tentang hal yang bisa dilihat kan hilang, ya kan? Nah itu tadi perubahan-perubahan terkait dengan apa yang kita indra itu yang disebut sebagai al-quwa al-hasa. Al-mahsus, nah ini yang jelas objeknya ya. Huwa al-mudrok, sesuatu yang diindra surotahu ya, imajinya ma'atinatihi, dengan entitasnya. Misalnya dalam hal ini buku ya, ini al-mahsus ya, sesuatu yang terindra dan masih ada bendanya, inilah yang disebut sebagai al-mahsus ya, macam itu. Ini jelas lah. Oke. Masih ada waktunya. Cukuplah ya 5 ini satu halaman saja lah. Selanjutnya al-hayuli, asuro, kemarin udah itu ya? Oh bukan, ar-rawiyah. Ar-rawiyah, ar-ra'yu. Nah, ini minggu depan aja lah. Ar-rawiyah tadi kita sudah. Ar-rawiyah al-imalah baina jawahirin nafsi. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Monggo kalau ada. Masih ada 5 menit. Ini, iya mas, monggo. Mau tanya Pak, sebenarnya jika melihat Al-Kindi adalah pembawa pengetahuan, pembawa ya sebagai medium pembawa pengetahuan dari Yunani ke dunia Islam Arab, sebenarnya setelahnya intelektual atau cendekiawan Muslim itu sebenarnya merevisi juga nggak sih Pak? Dari ini Al-Kindi sampai itu selalu saling mengomentari terus nggak Pak ke bawah itu, atau dianggap sebagai suatu kebenaran kita harus ikut sama Al-Kindi. Oh, oke, bagus pertanyaannya. Di prakteknya sih mereka saling melengkapi sebenarnya. Filsafat tuh kan bukan kayak fikih mas, ya. Kalau kayak fikih itu kan hampir kayak ideologi kan, misalnya bermazhab gitu kan. Filsafat tuh justru kalau bermazhab itu mati mas, ya, nggak jadi filsuf lagi. Justru filsuf itu eksistensi seorang filsuf itu justru kalau dia bisa mengembangkan lebih lanjut, ima dia mengkritik atau menyempurnakan, ya artinya ada kritik juga nih ya, terhadap filsuf yang lain. Contohnya misalnya begini, Al-Kindi itu pandangan filsafatnya itu kan nanti akan kita temukan itu cenderung teologis dia, ya. Teologinya kuat, dan beliau adalah filsuf yang sejalan dengan cara berpikirnya Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah itu dengan segala kelebihannya ada masalah juga dia kan. Seperti kita tahu ada mihnah segala kan. Orang yang tidak sepakat dengan cara berpikirnya Mu'tazilah itu kan diinkuisisi juga, artinya punya masalah. Nah, artinya rasionalitasnya ada rasionalitas yang memaksa juga,
sejauh kalau Al-Kindi dilihat sebagai bagian dari Mu'tazilah. Nah, Al-Farabi itu dia berusaha untuk yang kita sudah pelajari kemarin, mensintesiskan, ya kan? Mensintesiskan Plato dan Aristoteles, ya kan? Tapi kemudian juga dia menghadirkan sesuatu yang melampaui Aristoteles dan Plato juga, yaitu apa? Dia berusaha untuk mengkontekstualisasikan juga, ya. Misalnya dalam hal ini ketika Plato mengatakan pemimpin yang bagus adalah philosopher ruler, gitu kan? Al-Farabi menyatakan ya contoh philosopher ruler itu siapa? Nabi Muhammad, gitu kan? Nabi Muhammad itu filsuf, sekaligus beliau adalah pemimpin negara, ya kan itu. Jadi Islam itu udah ada contohnya, gitu. Tadi ada kontekstualisasi. Kemudian itu yang dilakukan oleh Al-Farabi itu tidak dilakukan oleh Al-Kindi, ya. Al-Kindi itu pada titik tertentu ya cenderung berusaha merasionalisasikan agama Islam, ya kan. Teologinya agak kuat. Ibnu Sina dia banyak belajar dari Al-Farabi, seperti yang tempo hari saya sudah bilang kalian juga. Ibnu Sina itu sempat membaca buku metafisikanya Aristoteles sampai berkali-kali dan tidak paham. Beliau baru bisa memahami metafisika Aristoteles setelah membaca komentar Al-Farabi terhadap metafisikanya Aristoteles. Tapi apakah Ibnu Sina itu membebek ataupun hanya melanjutkan Al-Farabi? Enggak juga, ya. Karena Ibnu Sina itu tulisannya ensiklopedik, ya, ensiklopedis, berjilid-jilid. Al-Farabi enggak, bukunya tipis-tipis seperti yang kita sudah pelajari, ya, tipis-tipis. Kemudian Al-Farabi juga Al-Kindi itu masih berusaha dalam hal logikanya itu Aristotelian, ya. Ibnu Sina Aristotelian iya, tapi dia memperkenalkan mantik masyrikiyin, ya, cara berpikir orang timur, gitu. Jadi kayak gitu, Mas. Dan seterusnya lah. Intinya Al-Kindi walaupun berposisi sebagai pionir filsafat Islam, ya dia bukan bapak mazhab, itu bukan, enggak gitu. Semacam itulah kurang lebih. Ya. Harus dibangun tetap otokritik itu Pak, ya. Saya kira semisal sebagian tulisan Al-Farabi di Al-Jam' Bainar Al-Haqain tentang salah dia melihat ini punya Plato, ini punya Platonis. Nah, itu kan kalau selanjutnya hanya meniru bisa bahaya Pak. Betul. Bisa salah paham ke bawah-bawah. Iya. Tempatnya hanya membebek saja. Itu contohnya itu juga, Mas. Tempo hari pas kita membahas Al-Jam'u, itu kan Al-Farabi keliru ya, menisbatkan buku Atologia ke Aristoteles, padahal itu tulisannya Plotinus, ya kan? Ibnu Rushd membereskan persoalan itu, Mas. Ibnu Rushd itu berusaha membeda dari Ibnu Sina, Al-Farabi dan Al-Kindi dalam hal apa? Mempelajari Aristoteles secara murni, gitu. Karena ini udah dicampur baur kemana-mana ini. Oh ya ada. Apalagi kalau kalian baca Rosail Ikhwanus Sofa, itu kan ada Pitagoras, ada Empedokles, ada macam-macam lah. Nabi-nabi dari mana campur baur itu. Itu sinkretik semacam itu. Ibnu Rushd salah satu poinnya adalah di situ, dia berusaha untuk menjernihkan ini sebenarnya pendapatnya siapa gitu. Oh, ini Aristoteles macam itu kan. Dan itu dia lakukan penjernihan itu ya, termasuk dalam hal teologi ya. Dia membuat
menulis buku Al-Kasfu an Manahijil Adillah fi Aqaidil Millah. Itu mengkritik Asy'ariyah, mengkritik Mu'tazilah dan seterusnya. Ya, teologi-teologi para teolog Islam itu ditinjau ulang dan kemudian kembalinya ke ini Al-Qur'an. Kalau ngomong teologi menurut Al-Qur'an seperti apa? Gitu, Mas. Ya. Ya kan ngomongin Islam ya. Jadi memang ar-ruju ilal asl itu salah satu keunikannya siapa namanya Ibnu Rus ya. Ibnu Rus itu kembali ke basic ya. Ya bahasanya kayak orang-orang yang modernis itu loh. Kembali ke Al-Qur'an ini hampir kayak gitu sebenarnya. Tapi dalam hal filsafat pun gitu. Kalau bahas Aristoteles ya kembalikan ke Aristoteles dong. Makanya kayak di buku Tahafut ya. Itu Ibnu Rushd itu tidak hanya mengkritik Al-Ghazali, enggak. Yang dikritik juga Al-Farabi dan Ibnu Sina gitu. Jadi beliau kenapa? Karena Al-Farabi Ibnu Sina itu juga mengacaukan pendapat para filsuf gitu. Ini sebenarnya pendapatnya siapa sih ini loh gitu. Jadi beliau mengkritik Al-Ghazali iya dan filsuf-filsuf sebelumnya dikritik dan kemudian ini sebenarnya pendapatnya seperti apa sih gitu. Kalian di sini ada yang pernah baca Bidayatul Mujtahid nggak? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Pernah. Tahu ya? Itu anak syariah seharusnya baca loh. Iya, itu buku yang bagus tuh Mas. Ya, Bidayatul Mujtahid itu buku perbandingan mazhab karyanya Ibnu Rushd. Dan itu cara pendekatannya menarik loh. Misalnya begini, hukum apa aja ya? Itu beliau mencari bahwa misalnya gampangnya apa sih? Contohnya tentang batalnya wudhu lah, misalnya gitu ya. Ada pendapatnya mazhab ini bahwa misalnya Maliki itu kan lamsun bisyahwat ya kan, baru batal ya, menyentuh kulit lawan jenis dengan yang bukan mahram dan kemudian syahwat itu baru batal. Syafi'i mujarrad lamsah ya kan, hanya menyentuh saja tanpa nafsu pun sudah batal. Sementara Hanafi itu lames itu bersetubuh baru batal ya kan. Megang nafsu pun kalau nggak bersetubuh itu nggak batal. itu nah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Rushd ini, mereka berbeda pendapat tuh kenapa? Dikembalikan nih. Ternyata ayat tadi aulamastumun nisa. Gitu kan. Nanti diulik gitu-gitu Mas. Baru kemudian didudukkan ini sebenarnya seharusnya hukumnya kayak gimana gitu Mas. Itu sama di tahafut tadi kayak gitu. Ini Al-Ghazali mengkritik Ibnu Sina dan Al-Farabi, katanya mereka kafir karena menyatakan misalnya Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang partikular, misalnya gitu-gitu. Ini kemudian ini dikaitkan ke ini sebenarnya mereka ngomongin apa sih gitu. Sebenarnya pengetahuan Tuhan seperti apa sih kayak gitu Mas. Jadi dia mengembalikan ke problem dasarnya semacam itu. Nah, itu tadi tidak membebek ya. Jadi mereka selalu ada kontribusi lah. Kontribusi dalam kajian itu. Ada lagi? Pak, iya, monggo. Terkait tahap-tahap itu boleh nggak Pak? Monggo. Jadi katanya Ibnu Rushd itu ketika membuat kitab tahap itu meruntuhkan kebesaran Pak. Kata beberapa ulama itu. Meruntuhkan apa? Meruntuhkan segala kebesaran. Kebesarannya apa? Kebesaran Ibnu Rushd. Menampilkan atau meruntuhkan? Kebesarannya? Iya. Oh gitu. Apa argumennya tuh? Waktu itu kan saya pernah nanya sama guru saya Pak, tentang Ibnu Rushd yang mengkritik fakturnya tahap falsafah. Jadi katanya ada beberapa ulama yang mengatakan kalau Ibnu Rushd ketika membuat kitab itu sebenarnya meruntuhkan kebesaran itu gitu. Kebesaran dalam hal apa? Mau bikin malu sendiri gitu. Bikin malu sendiri? Enggak juga, enggak tepat. Karena justru mungkin justru pernyataan itu tuh lebih tepat dialamatkan ke
Al-Ghazali pernyataan itu. Al-Ghazali ketika menulis Tahafut Falasifah itu justru dia menjatuhkan kehebatannya Al-Ghazali. Kenapa? Karena Al-Ghazali di buku Tahafut Falasifah itu beliau dengan segala hormat kita ke beliau ya, itu belajar filsafat otodidak dan loncat-loncat, tidak sesuai jalurnya gitu. Karena mengetahui bahwa yang dianggap problem dalam filsafat adalah metafisika, maka kemudian langsung ke metafisika. Padahal metafisika itu dasarnya dari fisika ya. Fisika ada matematika dan seterusnya. Nah itu di Tahafut Falasifah itu emangnya kalau mau memikirkan Tuhan harus belajar matematika dulu. Kayak gitu. Jadi dan di buku Al-Munqidh Minadh Dhalal ya, Al-Ghazali itu mengakui bahwa zaman beliau menulis Tahafut Falasifah itu beliau menulis itu litolabil jah, mencari kedudukan ya, mencari kedudukan di dinasti zamannya apa? Bukan Buaihin, Seljuk ya. Nah itu. Tapi kalau Ibnu Rus, apakah dengan tahafut itu malah menjatuhkan? Enggak ya. Justru beliau ingin mengembalikan ke jalurnya. Ini sebenarnya yang diperdebatkan apa ya. Tadi tempo hari saya sudah sempat nyinggung juga pas kita bahas Faslul Maqal itu kan. Misalnya dalam hal pengetahuan Tuhan itu. Ini nih jangan katakan tentang Tuhan itu tidak mengetahui yang partikular, hanya mengetahui yang universal gitu kan. Ini baik Al-Ghazali maupun Ibnu Sina dan Al-Farabi kalau berpendapat semacam itu ya nggak tepat gitu. Karena menyamakan pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan manusia, ya kan? Padahal pengetahuan Tuhan itu justru menjadi penyebab dari segala sesuatu yang ada semacam itu. Jadi malah membereskan yang kacau balau itu, Mas. Gitu. Jadi kemudian terkait dengan teologi juga kayak gitu ya. Di Faslul Maqal itu dijelaskan juga bahwa ini ya perdebatan yang dilakukan oleh Al-Ghazali itu malah bikin orang yang terdidik dengan baik itu nolak, orang yang awam juga bingung gitu. Karena tadi wacana yang seharusnya diperdebatkan oleh para orang-orang yang host itu malah dibawa ke ranah publik semacam itu. Jadi lebih tepat pernyataan gurumu tadi itu dialamatkan bukan ke Ibnu Rus, tapi ke Al-Ghazali. Bagaimana relasi antara Ibnu Rus dengan Al-Ghazali? Apakah beliau bermusuhan? Enggak juga. Enggak. Apakah dengan Ibnu Rus itu mengkritik Al-Ghazali Tahafut Falasifah itu beliau benar-benar enggak suka? Enggak. Lagi-lagi dalam hal ini kritiknya itu demi pengetahuan, Mas. Jadi mengkritik itu bukan karena benci, tapi karena yang seharusnya gimana sih gitu. Jadi beliau contoh bahwa Ibnu Rus itu masih menghormati Al-Ghazali adalah Ibnu Rus itu menulis buku Talkhis atau Mukhtasar Mustasfa. Tipis tuh, Talkhis Al-Mustasfanya Al-Ghazali kan keren tuh kan. Itu diringkas ya oleh Ibnu Rus ya. Semacam itu. Jadi tadi kritik antar mereka itu adalah sebenarnya kritik intelektual sebenarnya. Dan bagaimana kebesarannya Ibnu Rus? Ibnu Rus di kalangan kita umat Islam selama abad-abad ya sebelum ini ya, sebelum modern, itu memang Ibnu Rus namanya tidak begitu dipakai ya, tidak begitu berkibar. Berkibarnya di mana? Di Eropa, Mas. Gitu, di Eropa. Dan munculnya Averroism Latin itu kan,
itu mereka mengembangkan Ibnu Rushd dan hasilnya adalah modernitas di Eropa. Mereka bisa berpikir rasional, kan Ibnu Rushd kan rasional. Nah di sisi lain kita di Indonesia itu memang membangga-banggakan Al-Ghazali, ya kan? Hasilnya apa ya, kita dijajah kan? Karena tadi rasionalitas mulai agak ditinggalkan, ya kan? Adalah kita wiridan aja misalnya gitu kan, jadi sufi gitu kan. Akhirnya ya penelitian yang sifatnya sains ilmiah itu juga berkurang. Ya udah, akhirnya kalah semacam itu. Itulah. Kalau kita udah lewat ya. Oke, kalau ada obrolan lagi nanti setelah ini. Untuk yang rekaman ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.